Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Gigi Langkusnadi Eskom, NIM 2400103925625522, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025, bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja kelas 12 TKJ 1 pada SMKN 1 Tirtamulya dengan materi konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai, silahkan pimpin doa dulu. Ridwan, mau nggak pimpin doa dulu? Oke, kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita baca doa, baca doa hati, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja yang nggak masuk? Apa yang PKL aja? Yang PKL aja. Yang PKL aja berarti ya. Semuanya hadir. Ya. Oke. Untuk pakaian semua pakai wearpack? Pakai. Iya. Karena untuk pembelajaran praktik ya, karena kita kan sekarang mau praktik. Untuk jurusan ini kita diwajibkan untuk memakai wearpack. Sebelum dimulai, coba dilihat di bawah mejanya, apakah ada sampah atau ada bekas makanan. Di sini saya pertama akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya itu memahami tentang pemasangan, konfigurasi, dan pengujian NAT, Network Address Translation pada mikrotik. Jadi kita nanti mau gimana sih caranya memasang mikrotik, terus konfigurasi NAT pada mikrotiknya, terus kita melakukan pengujian pada NAT yang telah kita konfigurasi. Akan flashback sedikit tentang kemarin IP statis dan IP dinamis. Gimana? Paham semua? Paham. Masih ingat? Nah, Oke. Atau ada yang tahu NAT itu apa? Pak. Apa? So, NAT adalah teknologi dalam jaringan komputer yang mengubah alamat IP lokal ke IP publik. Oke, tepuk tangan. Tepat, betul sekali. Jadi ketika kalian ingin terhubung ke internet dalam sebuah jaringan lokal itu kita butuh yang namanya IP publik. Kalau kita ice breaking dulu, oke? Oke, semua berdiri. Ikuti yang ada di depan, oke? Oke, kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, di sini saya akan memberikan materi. Silahkan keluarkan handphone kalian dan scan barcode yang ada di depan. Untuk materinya bisa ditonton di YouTube. Sudah? Sudah dilihat? Oke. Gimana? Apa yang bisa kalian simpulkan dari penjelasan NAT di video yang tadi? Tanpa NAT, apakah IP lokal bisa terhubung ke internet? Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, tidak, karena untuk
terhubung ke internet itu kita harus memakai IP public ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Apa tujuan utama dari konfigurasi NAT dalam sebuah jaringan komputer? Tujuan utama yang tadi saya jelasin. Tujuan utama dari konfigurasi NAT itu menghemat IP public ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa perbedaan fungsi IP address privat dan IP address public? IP address privat dan IP address public. IP address lokal itu ya kita kayak jaringan di lab ini. IP privat itu dia si IP ini gak bisa mungkin yang privat ini hanya terhubung dengan teman-teman lah istilahnya, dengan teman-teman komputer yang hanya ada satu ruangan ini privat. Kecuali dia pakai IP public. Yang tadi saya jelasin kenapa IP public itu penting, karena agar bisa terhubung ke jaringan yang luas. Tadi disampaikan, silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dan menghadap ke komputer. Karena LKPD-nya, LKPD-nya, ada kesulitan pemasangan mikrotiknya? Kabel di belakangnya ready kan ya? Jangan lupa saat pertama kali masuk reset dulu ya. Kenapa ada kesulitan? Iya, ada kesulitan di sininya. Tidak muncul mikrotiknya. Iya. Bapak mau nanya, Ya, ini kenapa? udah kayak gini mulu tuh. Padahal kan udah di setting, udah di reset. Ya. Nah, terus Ini kan di reset ya, bisa di reset, cancel dulu aja. Nanti tunggu di sini, tunggu muncul lagi, baru connect lagi. ya makasih Bapak. Udah masuk ya. Awas jangan sampai lupa portnya dikasih IP, port yang dipakainya.
Yang IP di HCP gitu. IP DHCP-nya kenapa? Kan ini udah di IP nih Pak. Mana ya Pak? Nah, di sini untuk IP yang ini kan, yang Satu. Ether 1 itu jangan diisi manual. Jadi kita masuknya ke DHCP client. Nah, di sini tambah ya. Ini masukin Ether 1. Oke. Nah, satu sudah bond. Oke. Dicek dulu di new terminal. Coba dapat internet nggak mikrotiknya? Ke DNS Google aja. 8.8. Udah? Satu segmen dengan? Oh, nggak usah. Bedain aja. Bedain segmennya. Yang kemarin Aku sih Pak bikin.
Oke,
kalau udah beres semua ya proyeknya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang tadi kalian kerjakan. Jadi semua ya, semua kelompok. So, kelompok pertama, silakan kelompok Ismi berdiri di tempatnya aja sambil bacakan hasil presentasinya. Hasil diskusi dan observasi dari kelompok kami berisi langkah-langkah yang dilakukan. Yang lain liatin ya. Kemudian kendala yang terjadi dan action yang kita lakukan. Pertama, kami akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah konfigurasi, sambungkan mikrotik ke PC, buku Winbox di PC, kemudian refresh hingga mikrotik terdeteksi. Kemudian masuk pada halaman IP dan mulai konfigurasi. Pada bagian address, pastikan IP terdeteksi atau terkoneksi. Lalu klik tanda plus, ubah interface menjadi Ether yang digunakan. Jika sudah terkoneksi, maka coba ping di command prompt. Kemudian ada beberapa kendala yang sempat terjadi pada saat kami melakukan konfigurasi mikrotik. Yang pertama, yaitu pada saat ingin menggunakan port 2, itu tidak dapat digunakan. Kemudian, pada saat masuk ke Winbox, mikrotiknya tidak terdeteksi. Action yang kami lakukan adalah memindahkan kabelan ke port 4 dan mencoba konfigurasi ulang IP address di kontrol panel hingga IP terdeteksi di Winbox. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, bukan. Ada yang mau bertanya? Saya. Ismi. Hai. Kelompok Ismi, silahkan direspon. Mau nanya, kendala apa yang dirasakan? Izin menjawab, tadi kendala yang terjadi pada saat pelaksanaannya yaitu saat menyambungkan mikrotik ke port 2 itu tidak terdeteksi, jadi memindahkan kabelannya ke port 4 baru terdeteksi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah hasil diskusi dan observasi dari kelompok kami. Jadi kami akan menerangkan dalam konfigurasi NAT. Jadi yang pertama itu Ether 2 dan Ether 1 itu beda segmen ya. Tadi kelompok terakhir. Gimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ada kesulitan dari konfigurasinya? Sedikit. Kita mempelajari satu hal yang sangat berharga ya, karena untuk IP lokal itu dia tidak bisa terhubung ke internet. Untuk IP untuk kita terhubung ke internet itu kita butuh IP public. Nah, saya ingin kalian mengekspresikan diri kalian masing-masing dalam bentuk notes ya, sticky note. Silahkan nanti ada dari Nurleha Cihui katanya. NAT ini kenapa dilakukan atau kita konfigurasi? Karena untuk menghubungkan ke IP public, karena jumlah IP public itu hanya sedikit. Jumlah warga lah, manusia di dunia itu ada berapa? Ada yang tahu? Lebih dari 2 miliar kan? Lebih dari 2 miliar. Nah, sedangkan untuk IP publiknya itu jumlahnya ada sekitar 2 miliar lebih, enggak sampai 3 miliar. Jadi kan kebutuhan kalau misalkan satu orang satu IP publik berarti kurang kan? Oke, untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya masih tentang konfigurasi mikrotik.
tapi kita akan maju satu langkah lagi ke wireless ya. Jadi pengaturan hotspot user manager pada saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti dengan baik, dengan ceria ya, dengan semangat. Oke, untuk penutup silahkan pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Ganti lah, ganti sama Pino lah. Ayo Pino. Kawan-kawan, sebelum pembelajaran itu, apa baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ghairil maghdubi. Amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, dilihat lagi mejanya, dirapihkan lagi. Alat-alat yang tadi dipakai dirapihkan dulu. Sudah rapi? Lihat lagi di bawah meja, mungkin ada sampah atau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.